Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Pos TV, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bijan Saidan di channel Jateng Pos TV, Koran Jateng Pos versi YouTube, yang selama ini insya Allah selalu setia menyertai Anda semua untuk mengabarkan informasi-informasi terkait apa saja yang kita rasa bermanfaat untuk kita semua. Kali ini kita Jateng Pos TV bersama Bapak Ahmad Jainal Mutakin. Beliau adalah Kepala Kantor Berita Antara Biro Jawa Tengah. Selamat pagi menjelang siang, Pak Jainal. Selamat pagi, Pak Bijan, dan salam sehat untuk rekan-rekan Jateng Pos TV. Oke, matur nuwun doanya. Pemirsa, kali ini sengaja kita mengundang ya dalam wawancara Zoom Bapak Ahmad Jainal Mutakin. Beliau adalah Kepala Kantor Berita Antara Biro Jawa Tengah. Untuk berbincang-bincang atau wawancara seputar tentang kantor berita yang bernama Antara ini. Jadi mungkin masyarakat perlu tahu bahwa prolog kita bahwa selain media-media lembaga swasta atau pers swasta, bahwa bangsa kita Indonesia ini memiliki sebuah kantor berita yang selama ini kewajibannya adalah bagaimana mengkomunikasikan, memberitakan tentang kegiatan pemerintah. Nah, dulu sekali bagi orang-orang dulu yang mungkin terutama orang-orang pers itu sangat mengenal sekali dengan nama Antara, karena setiap media wajib berlangganan berita Antara. Tetapi mungkin barangkali saat ini di era sekarang, di era milenial ini, anak-anak muda barangkali juga perlu kita perkenalkan nama Antara ini, karena kadang-kadang anak-anak itu namanya saja mungkin sudah tidak mengenal gitu, Pak Jainal. Karena itu sengaja kami ingin bincang-bincang lebih jauh tentang apa sih sebetulnya Antara ini atau lembaga kantor berita Antara ini apa, kemudian perannya apa di masyarakat gitu, Mas Jainal. Mungkin sebagai pembuka bisa dijelaskan sebetulnya Antara itu apa, LKBN Antara itu. Ya, terima kasih Pak Bijan. Sebenarnya memang kalau dilihat dari usianya sudah jauh lebih tua daripada Republik ini gitu ya. Kita lahir tanggal 13 Desember tahun 1937 gitu ya. Memang karena katakanlah DNA-nya begitu, kantor berita itu memang jauh lebih tidak dikenal dibandingkan media-media yang langsung berhubungan dengan end user gitu ya, langsung berhubungan dengan khalayak. Saya kira ini juga dialami yang namanya Reuters, kemudian Associated Press, atau mungkin kantor berita yang lain gitu ya, dibandingkan dengan media-media yang memang berhubungan langsung dengan khalayak gitu. Jadi boleh dikatakan kalau kantor berita itu kayak semacam wholesaler gitu ya, grosirnya gitu kalau seperti itu. Jadi kita memasok berita-berita kepada media gitu. Jadi perlu kami sedikit meluruskan gitu, tadi sempat disinggung bahwa seolah-olah dulu memang ada kewajiban media untuk berlangganan dari kantor berita antar. Sebenarnya tidak pernah, Pak Bijan gitu. Jadi sifatnya tetap transaksi bisnis gitu ya. Siapa yang berlangganan akan mendapatkan akses berita itu. Baik itu sejak zaman Orde Baru seingat saya sampai sekarang pun itu sama. Jadi kalau dilihat dari perkembangan yang sesuai dengan zamannya gitu, karena zaman internet kayak gitu, jadi kantor berita sekarang itu juga sekarang sudah memiliki kayak semacam channel sendiri yang bisa diakses langsung oleh publik gitu ya, sama dengan katakanlah kanal dari Jateng Pos online-nya atau mungkin media-media online yang lainnya gitu. Walaupun yang ditampilkan di media online itu yang langsung berhubungan dengan khalayak itu memang tidak semuanya. Mungkin dalam kisaran sekitar 30 atau 35% kayak itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah bahwa memang Antara produk-produknya itu yang sekarang kan juga sudah berkembang gitu ya, baik teks, kemudian foto. Kalau dulu mungkin itu yang lebih dominan gitu ya. Sekarang udah ada TV Antara juga, kemudian ada infografis, kemudian juga ada layanan-layanan bisnis yang lain kayak itu. Jadi kalau sekarang mungkin zamannya mungkin sedikit lebih baik gitu, dalam arti gini, anak-anak milenial yang sekarang tuh barangkali saya kira lebih mengenal gitu dibandingkan ketika zaman sebelum ada internet kayak itu ya, yang memang paling mereka kadang-kadang di media itu kan ya
ini ada inisial ANT gitu, ini siapa ini, atau Anto atau siapa gitu kan, seperti itu. Tapi yang belakangan saya kira mereka jauh lebih mengenal karena kita juga bermain hampir di semua platform digital yang populer, kayak mulai dari Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak Bejan, dan sampai sekarang bisa saya tambahkan gitu bahwa kepercayaan terhadap Antara oleh media-media mainstream katakanlah itu sampai sekarang masih relatif baik gitu ya. Mereka berlangganan baik itu teks, kemudian foto, infografis maupun televisi gitu ya. Kurang lebih sekarang jumlahnya sekitar 280 media pelanggan baik dalam negeri maupun dari kantor berita asing. Jadi kalau kita sering lihat di BBC gitu mungkin banyak foto-foto rekan-rekan dari Antara dan lain sebagainya. Itu Pak Bejan. Oke, Mas Zainal. Apa namanya? Mungkin perlu dijelaskan juga kepada khalayak, terutama kalangan milenial sekarang, Bapak. Bedanya dengan media swasta apa, Mas Zainal, LKPN Antara ini? Artinya tupoksinya itu sebenarnya di mana? Kewajiban memberitakan berita pemerintah dengan misalnya tidak melupakan dengan berita umum, atau juga mungkin seperti media swasta? Ya, saya kira memang mau tidak mau kita memang berbeda gitu. Katakanlah kalau dari prinsip-prinsip jurnalismenya sebenarnya sama. Tapi kalau boleh dikatakan selain 5B dan 1H, kayak Antara yang mengemban misi negara atau mungkin pemerintah kayak itu, kita memang masih ditambahi dengan kewajiban singkatnya 3E plus 1N gitu ya. 3E yang pertama mengedukasi, educating gitu ya, kemudian empowering, kemudian enlightening, yang satu N-nya itu nasionalisme. Jadi harus ada mengandung salah satu lah minimal dari 3E dan 1N itu. Jadi ini yang membedakan. Kami juga terus terang tidak seleluasa seperti media-media online yang sekarang, terus terang kayak itu ya. Dalam tanda kutip begini, kalau ada kejadian-kejadian yang sifatnya hukum dan kriminal kayak itu, kita tidak bisa mengeksploitasi dalam batas-batas yang melampaui standar yang kami tetapkan kayak itu. Jadi tetap dalam koridor mungkin berada di kepolisian, kemudian di pengadilan dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa lah kita sampai mengeksploitasi demi menggait khalayak atau pembaca dalam jumlah banyak. Tapi kita tetap memberitakan dengan angle yang berbeda. Jadi sebisanya sih kami usahakan kalau bisa memang berita-berita itu bisa memberikan pencerahan, pemberdayaan, mendidik, kemudian menyatukan gitu ya, memperkuat persatuan negara Republik Indonesia. Jadi itu, Mas Jad. Oke, Pak Jaya, memang kan Antara sebagai public service obligation ya, artinya wajiblah memberitakan kepentingan publik. Dalam konteks ini Antara kan memang punya kewajiban untuk namanya memberita sebagai corong pemerintah lah gitu ya. Ya, bisa diulang gitu mungkin. Oke. Ini kebetulan agak ya. Oke, Mas Jaina, kan memang Antara punya kewajiban sebagai public service obligation ya, artinya wajib memberitakan untuk kepentingan publik atau wajib juga menjadi lidahnya pemerintah atau corong pemerintah. Itu kan memang kewajiban utamanya ya, Mas ya. Saya kira begini, kita memang memiliki sebagai BUMN gitu ya, sebagai BUMN itu kita sejak tahun 2007 itu sudah berubah statusnya menjadi badan usaha milik negara. Itu kita memang memiliki kewajiban PSO itu ya. Ya. Tapi memang dalam skemanya memang udah ditentukan gitu kayak tema-temanya gitu kan. Ada tema tentang perekonomian, kemudian polhukam, kemudian pemberdayaan manusia kayak gitu. Tapi kita tetap dalam kerangka seperti itu, tapi kita menjalankannya tentu dengan prinsip-prinsip jurnalisme. Tapi kalau dibandingkan dengan misi bisnisnya, kalau saya boleh bicara, sebenarnya porsi pendapatan dari public service obligation itu udah jauh lebih sedikit dibandingkan pendapatan bisnis yang dilakukan oleh Antara kayak gitu. Jadi Bang kita tetap ngusung kayak itu ya kebijakan-kebijakan publik dari pemerintah seperti apa, keberhasilannya itu mau tidak mau memang DNA-nya itu sejak dulu seperti itu gitu Pak Bejan. Oh, tetapi dalam perkembangannya sekarang sudah dengan status menjadi BUMN sudah lebih leluasa untuk istilahnya mencari peluang-peluang bisnis lah Mas ya. Sehingga mungkin pendapatan perusahaan Antara itu sekarang
bisa lebih banyak justru dari bisnisnya daripada dari artinya baca dari pemerintah ya sebetulnya ya. Ya, Artinya kita itu sudah sebetulnya lebih banyak kayak itu. betul kinerja jurnalismenya menjadi lebih bagus, kemudian persaingannya di dunia luar sebagai media juga menjadi lebih bagus ya Mas. Ya, kita juga menjalankan hampir sama dengan yang dilakukan oleh media-media yang lain kayak itu. Kita tidak mungkin kalau hanya menggantungkan semata-mata dari pembiayaan PSO kayak itu. Seperti tadi saya sebutkan bahwa porsinya sudah jauh lebih kecil gitu ya dibandingkan pendapatan non PSO kayak itu. Karena apa? Kalau kita mengandalkan seperti itu, saya kira terlalu berat kayak itu. Jadi negara pun, pemerintah pun juga mendorong pengembangan bisnis-bisnis oleh antara kayak itu ya, dengan melalui skema-skema atau model-model bisnis yang disesuaikan dengan perkembangan zaman kayak itu, Pak Wijan. Betul. Oke Mas Jaina, dalam kondisi sekarang memang kan apa namanya media-media bermunculan, terutama media-media apa namanya digital ya. Ada online, ada berita apa namanya ada portal, kemudian web, kemudian ada sosmed lagi gitu, kemudian sekarang ada YouTube dan segala macam. Tentu itu kan siapapun, tidak hanya antara, itu menghadapi persaingan di dunia sosial media dan internet yang sudah sedemikian terbuka lebar. Nah, antara sendiri kondisi persaingan di informasi bisnis dalam dunia sekarang seperti apa, Mas? Dengan yang Ya, lain-lain. saya kira kalau menurut saya begini, begitu kita memasuki dunia digital, kemudian termasuk media-media itu, termasuk media, terutama media online gitu ya, baik mereka yang bermain di platform itu entah itu di televisinya maupun di teksnya, itu sebenarnya mereka sudah bekerja atau berfungsi sebagai kantor berita. Kita kan sekarang kalau dulu mungkin yang semata-mata dituntut melakukan kerja cepat gitu ya, mungkin kantor berita. Kalau sekarang tuh semua media online mendapatkan tantangan atau kewajiban yang sama, berlomba-lomba untuk menyajikan bagaimana berita itu bisa tersaji dengan cepat. Karena kecepatan di sini sangat penting lah ya. Bahkan ada yang mengatakan siapa yang cepat dia akan bertahan, dia akan eksis kayak itu kan. Kalau tidak cepat maka dia tidak akan bisa bertahan kayak itu. Jadi kita sekarang ini sudah menjalankan hampir semua media yang menjalankan apa yang dulu dilakukan oleh kantor-kantor berita gitu ya, mengusung kecepatan, ketepatan, akurasi seperti itu. Dan ini saya kira sudah tidak bisa dimonopoli oleh katakanlah kantor berita. Hampir semua media online juga menerapkan cara-cara kerja seperti itu. Dan memang persaingannya sudah semakin terbuka. Dan kalau kita lihat perkembangan yang belakangan ini, sepertinya kita tidak bisa saling menafikan, gitu ya, saling meniadakan media-media sosial. Gitu. Kita sudah melihat suka tidak suka, gitu ya, realitas yang kita hadapi, media itu juga beberapa kali juga mengambil informasi terupdate dari media-media sosial itu, terutama media-media sosial pemilik dari akun-akun orang-orang terkenal kayak itu kan. Jadi seperti itu. Jadi ada saling mengisi gitu, saling melengkapi gitu. Walaupun kadang-kadang ya seharusnya sih kalau menurut saya kerja jurnalisme tidak hanya semata-mata mengandalkan dari kutipan-kutipan dari akun-akun media sosial orang-orang yang terkenal seperti itu gitu ya, punya follower lebih banyak. Dan yang lucunya sekarang itu kan para seleb, orang-orang terkenal itu kan jauh lebih banyak memiliki follower dibandingkan gitu ya media-media seperti kita Betul. ini gitu ya. Betul, kita Mas. bisa mengatakan seperti Agnes Monica, Deddy Corbuzier atau mungkin Atta Halilintar memiliki follower bisa sampai puluhan juta gitu kan. Tapi sementara media-media kita mungkin follower organiknya aja barangkali tidak sampai mencapai 10 juta. Jadi keterlibatan mereka itu keterlibatan dari para follower terhadap akun-akun media sosial dari para seleb itu juga sangat tinggi. Ini memang sepertinya sudah tidak bisa. Kita memang harus hidup berdampingan dengan media sosial seperti itu. Betul. Mas Zainal, kira-kira kalau bisa dijelaskan produk-produk dari kontennya antara apa aja Mas ini, Mas? Tadi seperti saya sebutkan berita teks gitu ya, karena berita teks, kemudian foto, kemudian TV antara, kemudian infografis kayak gitu. Itu yang utama. Kemudian yang dari sisi bisnis kita juga masih melayani untuk layanan-layanan bisnis gitu kayak semacam PR wire, kemudian data-data bisnis yang kita bekerjasama dengan kantor berita asing kayak itu yang
mulai dari komoditas, kemudian harga saham, ya, data-data itu kan sangat dibutuhkan oleh dunia finance gitu, terutama perbankan. Jadi hampir semua bank itu kan berlangganan real time data bisnis seperti itu, kayak pergerakan kurs, gitu, kemudian komoditas. Jadi itu. Oke. Semua itu harus berlangganan untuk bisa mengaksesnya atau bagaimana? Harus berlangganan kalau itu, dan langganannya harus saya katakan mahal gitu ya, karena itu betul real time. Kemudian yang bisa bermain itu memang mereka yang katakanlah para fund manager gitu ya, para dealer kayak itu yang di bank-bank gitu, atau mungkin ada personal. Kami dulu memang memiliki pelanggan-pelanggan pribadi gitu, jumlahnya cukup banyak, tapi jauh sebelum Krismon gitu ya, tapi belakangan akses itu juga semakin terbuka. Jadi itu. Oke, Mas, kalau tidak salah kan ada portalnya ya, ada Antara News, itu portal atau web seperti online yang lain. Kemudian ada Beranda, itu bedanya apa itu? Kalau Beranda itu kan dikhususkan bagi pelanggan ya, pelanggan yang memang bisa mengakses seluruh berita, kemudian bisa menggunakan secara legal produk-produk itu untuk disebarluaskan. Ya, sementara kalau memang di Antara News itu kan memang untuk end user gitu ya, khalayak langsung gitulah. Jadi berbeda. Jumlah berita produk yang diterima itu juga berbeda. Kalau yang di Beranda itu kan seumpama di layan foto gitu ya. Kalau memang dia berlangganan foto akan mendapatkan akses foto dengan resolusi yang jauh lebih tinggi sehingga bisa digunakan untuk print gitu ya, print media dengan kualitas yang jauh lebih bagus. Jadi itu, saya kira yang di Antara News atau mungkin di Jateng Antara News itu juga jumlahnya tidak lebih dari 30-35% dari yang ada di Beranda. Gitu. Jadi kita ini kan juga harus ya. Jadi kita itu kan harus juga melayani di daerah-daerah perbatasan gitu ya, terluar dari Indonesia. Jadi kita itu juga memiliki kewajiban istilahnya apa? Kalau menurut saya sih voice the voiceless gitu ya, menyuarakan orang-orang yang tidak memiliki panggung, kawasan-kawasan yang tidak memiliki akses itu harus kita layani. Jadi kalau mungkin muncul ini berita apa sih? Kalau di Jawa mungkin berita-berita seperti itu sepertinya biasa saja gitu ya. Tapi begitu kita sampai di daerah-daerah perbatasan terluar di Indonesia, itu akan sangat berbeda ketika ada sambungan listrik baru atau mungkin ada koneksi telepon seluler kayak itu sesuatu yang luar biasa itu di daerah-daerah terluar, daerah-daerah perbatasan. Kalau di Jawa sih hal seperti ini berita apa sih tiap hari ada gitu ya. Seperti itu Mas Bujan. Oke Mas Jaina, berarti kalau yang Antara News itu sifatnya adalah bisa diakses oleh siapa saja dan gratis lah ya, seperti portal berita ya, seperti online ya. Kemudian ya, kalau yang di Beranda Antara itu adalah kanal untuk para pelanggan karena di situ kontennya jauh lebih lengkap, lebih banyak, kemudian harus berlangganan, gitu ya? Ya harus berlangganan. Oke. Apa namanya? Sekarang ini pelanggan Mas untuk Antara itu lebih banyak dari kalangan apa? Kalau dulu kan memang setahu saya media ya, media itu seperti tanda kutip wajib berlangganan karena kebutuhan ya. Karena kebutuhan berita, informasi yang luas, kita nggak punya reporter di mana-mana antara lengkap dan segala macam. Tapi kalau sekarang ini kira-kira pelanggannya paling banyak siapa, Mas? Tetap media gitu ya. Saya pribadi gitu ya, dulu sempat memperkirakan ini akan kehilangan banyak pelanggan gitu dengan semakin banyaknya media online. Ternyata dugaan saya itu keliru gitu ya. Jadi jumlah pelanggan media itu tetap banyak gitu ya. Dan kalau dulu mungkin yang paling dominan kan media cetak. Kalau sekarang yang dominan tetap media online kayak itu. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Jadi jumlah media online yang paling dominan gitu. Jadi kurang lebih yang saya sebutkan tadi sekitar 280 gitu ya, termasuk dari kantor-kantor berita asing kayak itu kan, kemudian media-media asing dan kedutaan besar asing kayak itu. Di luar itu sih kami memang memiliki layanan-layanan bisnis kayak foto gitu ya, foto yang memang biasanya kayak kedutaan besar kayak itu yang membutuhkan kayak semacam pembuatan buku, mereka mempercayakan pada Antara gitu untuk dokumentasi maupun penulisan gitu. Oke, Mas. Berarti meskipun kondisinya sekarang media sangat terbuka dan jumlahnya banyak ya, banyak online, tapi justru eksistensi Antara ini
tidak menjadi hilang, tapi justru mungkin semakin menambah pelanggan baru ya Mas ya. Kalau dulu kan paling media cetak dengan televisi ya. Sekarang Ya, media ya, online itu juga justru menjadi pelanggan ya, malah justru ya, karena mereka ya. membutuhkan Ya, akses berita dari sebagai antara contoh yang aja, oke. sebagai contoh saja mungkin di Jawa Tengah, mungkin di zaman sebelum era internet lah, sebelum digital seperti ini, dulu itu pelanggannya kan mungkin kayak Suara Merdeka, Wawasan, Solo Pos, katakanlah tidak lebih dari 7 ya. Sekarang itu lebih dari 12 kayak. Malahan Jadi ya di Jawa media-media, Tengah ya. iya media-media online kayak itu yang maaf gitu, yang mungkin baru tumbuh setahun 2 tahun itu ya, mereka berlangganan ke Antara. Apapun itu jauh lebih efisien dibandingkan mereka merekrut wartawan kayak itu ya. Kalau merekrut wartawan Betul, betul. mungkin tidak usah di 35 kabupaten lah, di setiap keresidenan itu berarti ada sekitar 5 atau 6 kayak itu kan. Satu orang katakanlah dibayar 4 juta, sudah berapa gitu. Itu jauh lebih efisien. Kami untuk berita penting kayak itu ya. Ya. Itulah yang justru membuat Antara yang menurut orang, kebanyakan orang mungkin dianggap akan hilang, ditinggalkan karena munculnya pesaing yang lain. Justru sebaliknya sekarang munculnya media-media baru itu membutuhkan Antara, karena dengan mengakses berita Antara itu biayanya lebih murah, jauh lebih murah. Nah, dengan kata lain ini berarti Antara sebetulnya Mas punya kelebihan yang luar biasa dibanding media lain sebetulnya, terutama dari sisi SDM ya Mas. Itu Mas. Jumlah mungkin lebih banyak, kemudian SDM-nya lebih matang gitu ya. Ya, mungkin itu relatif gitu masalah jumlah. Tapi yang pasti kalau jaringan memang iya gitu ya. Kami kan memiliki bukan hampir, semua di provinsi kita memiliki ya. Memiliki biro, kemudian memiliki wartawan tag, foto, kemudian TV gitu ya di setiap provinsi. Jadi 34 provinsi di Indonesia, juga beberapa wartawan yang bertugas di luar negeri kayak secara permanen gitu. Tujuannya apa, yang di luar negeri kita tetap menempatkan, katakanlah di Cina kayak itu ya, biar bisa melihat apa yang terjadi di Cina itu dari sisi kepentingan, dari sisi perspektif Indonesia gitu. Kalau kita hanya mengandalkan wartawan dari kantor berita asing, saya kira kepentingan perspektifnya akan berbeda apabila itu diliput langsung oleh wartawan Indonesia. Begitu di Malaysia, kemudian di Timur Tengah, kemudian di Eropa itu juga sama. Jadi kita berharap sih memang perspektifnya perspektif Indonesia, angle-nya angle Indonesia gitu. Kalau kantor berita asing kan pasti tidak seperti itu gitu. Betul. Itu Mas Bejan. Oke, kalau di Jawa Tengah sendiri punya berapa reporter Mas di seluruh kabupaten kota ada? Kalau setiap kabupaten kota enggak. Kalau kita bekerjanya di setiap keresidenan gitu ya, di Karesidenan Pati, ya seperti itu, Tedu, kemudian Banyumas, kemudian Surakarta. Jadi itu kami tidak sampai memiliki wartawan di setiap kabupaten. Itu pun Jawa Tengah sudah termasuk banyak itu dibandingkan biro-biro yang lain. Oke Mas, kalau boleh disebut Mas, ini kalau berlangganan kira-kira kisaran berapa ya, mungkin pribadi maupun institusi gitu ya, kalau mau langganan ke Antara, dan caranya gimana Mas? Nanti bisa langsung berhubungan dengan bagian komersial kami itu, Mbak Istip gitu. Nanti ya, saya kira itu nanti bisa dijelaskan kayak itu. Karena mungkin perlakuannya tidak bisa sama kayak itu ya. Kami juga melihat apakah ini media ini sudah berkembang, kemudian ini masih tumbuh. Mari kita tumbuh bersama-sama kayak itu. Jadi itu. Tapi intinya kami akan sangat menghargai setiap teman-teman yang berusaha membangun bisnis baru, bisnis media baru gitu. Jadi justru sebetulnya Antara ini menjadi penolong lah ya, khususnya untuk media-media baru yang kalau dia berpikir dari sisi operasional dan biaya bisa lebih efektif, sebaiknya memang harus bekerja sama dengan Antara ya. Beritanya sedemikian rupa banyak, kemudian krunya juga lengkap gitu ya, dibanding dengan istilahnya menyiapkan SDM sendiri gitu. Sebetulnya justru saat ini itu dengan adanya keterbukaan perusahaan media ini, Antara justru mendapat peluang pelanggan lebih banyak lagi lah intinya ya. Tidak seperti yang dibayangkan orang lah ya, kalah bersaing, tidak, justru gitu loh. Karena memiliki kekuatan jaringan, kemudian kalau tidak salah itu di daerah-daerah terpencil itu Antara pun ada ya Mas ya, misalnya di perbatasan dan segala macam. Yang media lain tidak mungkin punya gitu kan. Ya itu tadi yang kami
yang kami sampaikan bahwa kami harus melayani gitu ya, menjangkau di daerah-daerah terluar gitulah, daerah di perbatasan. Ya itu tadi yang seperti saya sebutkan tadi, kita berusaha apa ya, voice the voiceless gitu ya, memberikan panggung orang-orang yang memang selama ini tidak terlalu didengar suaranya kayak gitu kan. Kemudian yang sekarang terjadi itu memang ternyata membuktikan bahwa jumlah pelanggan itu jauh lebih banyak dibandingkan sebelum era internet kayak gitu ya. Jadi itu sudah membuktikan bahwa kami juga secara kontinu itu juga berubah gitu ya, secara bertahap, kemudian berkelanjutan kami juga berubah. Sekarang bisa diamati gitu Pak Bejan, jadi produk-produk lifestyle-nya itu juga kami semakin banyak konten-konten lifestyle gitu ya, hidup gitu ya, baik itu kesehatan atau mungkin yang menyangkut dunia sport kayak gitu. Dan itu ternyata memang banyak diminati oleh pelanggan gitu ya. Jadi hampir semua media katalah di Jakarta itu, kalau boleh saya menyebut antara lain seperti tempo.co itu ya, itu hampir setiap hari juga mengambil berita-berita dari Antara. Ini membuktikan bahwa memang apa yang kami produksi, apa yang teman-teman Antara bikin itu memang masih bisa diserap oleh pasar kayak itu. Jadi indikator-indikator seperti itu kami terus pantau gitu, untuk buktikan bahwa ini memang masih ada, terlepas ada kewajiban dari Antara untuk memberikan pelayanan kepada publik seperti tugas yang diberikan oleh pemerintah kepada Antara. Oke. Dan menurut saya kelebihan lainnya itu Mas, berita Antara ini berita yang tingkat kepercayaannya lebih tinggi, khususnya berita-berita tentang pemerintah ya, karena kan memang Antara milik pemerintah sebagai BUMN ya, dibanding dengan media swasta mungkin lebih tidak banyak mengandung hoak lah ya sebetulnya ya. Itulah kelebihan Antara juga sebetulnya ya. Kalau berita pemerintah jagonya ya pasti Antara harusnya gitu. Ya memang kami mendapatkan akses gitu ya, seperti di istana katakanlah, di kementerian-kementerian itu memang kita mendapatkan akses di sana gitu ya. Itu yang barangkali tidak semua media mendapatkannya gitu. Jadi itu saya kira antara lain kayak itu ya, yang juga menjadi nilai plus dari Antara gitu. Bisa dibayangkan kalau setiap instansi gitu ya, atau setiap kementerian itu menerima semua perwakilan media gitu. Di Jawa Tengah aja setiap ada acara-acara penting, katakanlah di gubernuran atau mungkin di DPRD, itu wartawannya aja udah lebih dari 50 media gitu kan. Di Indonesia kalau menurut Dewan Pers saja sekarang sudah sekitar 45.000 sampai 50.000 media kayak itu kan, walaupun yang terverifikasi di Dewan Pers barangkali tidak sampai 10%-nya, belum sampai 10%-nya seperti itu. Jadi memang luar biasa kayak itu. Oke, Mas Zainal pengen ngobrol panjang tetapi waktu juga yang membatasi kita. Kami sampaikan terima kasih. Oke, atas waktunya yang diberikan kepada Jateng Post TV. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan menjadi pencerahan buat kita semua, buat masyarakat, khususnya untuk memandang sebuah kantor berita NKRI kita, bangsa kita yang bernama Lembaga Kantor Berita Nasional Antara atau LKBN Antara ini. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini menjadi wacana, menjadi pengalaman buat kita semua, sehingga mungkin bisa untuk memutuskan bahwa untuk mencari berita-berita terpercaya tentang pemerintah memang tepatnya adalah di Antara ya gitu. Dan sekarang Antara punya dua platform digital untuk berita. Yang pertama adalah Antara News, itu semacam online ya yang bisa diakses gratis. Kemudian yang kedua, kalau kepengen berlangganan dengan konten-konten yang spesial itu bisa berlangganan di beranda Antara. Oke. Saya kira itu Mas Zainal. Bisa dibaca beranda, bisa dibaca brand E gitu ya. Ya, terima kasih Pak Bejan. Oke, matur nuwun sekali atas waktunya yang diberikan kepada kita. Demikian pemirsa bincang-bincang kita dengan Bapak Ahmad Zainal Mutakin. Beliau adalah Kepala Kantor Berita Antara Biro Jawa Tengah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya Bejan Saidan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.